Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Bapak, gimana kabarnya? Baik, ya. Sehat? Sehat. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar tentang pengembangan instrumen assessment yang menguatkan literasi dan numerasi. Bapak Ibu ini berasal dari sekolah SMA ya? Kelihatannya saya baca dari laporan admin kelas ini berisi guru-guru SMA. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kita pantun dulu, nanti minta cakepnya ya. Pergi ke pasar beli ikan asin. Ikan asin dimakan sama sambel. Literasi baca tulis makin mahir. Numerasi lancar pasti jadi pinter. Ya. Sedikit perkenalan ya Bapak Ibu. Izin memperkenalkan diri. Saya nama Wiji, saya instansinya dari BPGTK Jawa Tengah. Itu alamat rumah saya di Pati, alamat kantornya di Karanganyar ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah riwayat saya, bisa dibaca sendiri. Nah ini Bapak Ibu, giliran Bapak Ibu yang memperkenalkan diri. Bisa di-scan ya Bapak Ibu, supaya mempercepat karena kelas kita berisi 35 orang ya. Oke. Baik, ini sudah ya nampak wajah Bapak Ibu, ini sudah ada mata pelajarannya. Kita sampai ke skenarionya. Ini adalah skenario kegiatan kita selama 2 jam ke depan. Bisa dibaca ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kemarin juga sudah menyepakati kesepakatan kelas ya di pertemuan sebelumnya. Perlu ditambahkan? Tidak ya, cukup. Kalau cukup kita lanjut. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama Bapak Ibu nanti diharapkan mampu menyusun soal TKA untuk numerasi. Kemudian TKA tersebut kan soal-soalnya nanti akan diintegrasikan atau diinsertkan ke dalam RPP yang sudah Bapak Ibu susun sebelumnya, di materi sebelumnya. Nah, ini harapannya nanti Bapak Ibu ada manfaat dari penelitian ini, ya dari pembelajaran ini yang kaitannya dengan penyusunan soal AKM maupun TKA. Nah, Bapak Ibu sebelum ini kemarin sudah belajar menyusun RPP ya, Bapak Ibu. Ya, Pak Arif sudah menyusun RPP ya, sudah jadi ya. Bu Mita sudah. Ya, kita lanjut karena kita akan melanjutkan kegiatan di penyusunannya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan, yaitu dalam penyusunan asesmen ini. Nanti Bapak Ibu diharapkan memasukkan muatan numerasi di soal mapel masing-masing. Jadi nanti yang kelompok Bu Suci ini kan mapel sosial ya, bisa sosiologi, bisa yang lain. Kemudian yang kelompok bahasa di Bu Yani, kemudian di Pak Tito dan Pak Arif nanti berkait dengan mapel apa? Matematika ya? Ya. Ini guru itu diharapkan nanti bisa menyusun RPP yang dalam hal ini sekarang adalah RPP pembelajaran mendalam yang di dalamnya ada asesmen ya Bapak Ibu. Asesmennya itu berkait dengan numerasi atau di dalamnya ada muatan numerasi. Nah, di soal TKA ini nanti harapannya Bapak Ibu kan membekali siswanya untuk menghadapi TKA ke depan. Jadi TKA bukan hanya semata-mata tanggung jawab guru yang mapelnya diujikan di TKA. Jadi intinya Bapak Ibu diharapkan itu bisa membiasakan diri ya di mapel apapun. Misalnya mapel-mapel yang tidak diujikan di TKA, tapi ketika Bapak Ibu membiasakan muridnya untuk memahami soal-soal tentang TKA atau yang memberikan pemahaman dan pembiasaan tentang berpikir kritis, nanti otomatis muridnya akan terbiasa.
Nah, ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Konsepnya di TKA bagaimana, kemudian di RPP-nya. Yang perlu saya ingatkan, yang Bapak Ibu harus diperhatikan itu adalah ketika Bapak Ibu melihat ini tujuan pembelajarannya. Jadi nanti kesesuaian antara tujuan dan asesmen yang disusun oleh Bapak Ibu. Nah, ini nanti ada contoh. Ini contoh Bapak Ibu ya, bisa dilihat, dibaca. Nah, ini salah satu contoh soal TKA yang menjodohkan. Jadi Bapak Ibu boleh, nanti kan model soal TKA-nya bisa pilihan ganda sederhana, pilihan ganda kompleks, atau juga ada soal menjodohkan. Beda dengan AKM kemarin ya, kalau AKM kan ada soal isian, tapi kalau di TKA tidak ada. Nah, ini langkah-langkahnya bisa Bapak Ibu pahami. Nah, ini sampai pada tugas kita. Ayo kita ke kelompok masing-masing. Bapak Ibu di kelompok mapel masing-masing, ini ya lihat bisa akses di LMS ya Bapak Ibu. Sudah berhasil download Bu Suci? Ya. Sudah. Bu Nina sudah? Pak Arif sudah? Sudah. Silahkan dikerjakan. Sudah ya. Ya, silakan bisa presentasi ya Bapak Ibu yang sudah bekerja. Siapa yang mau sukarelawan dulu? Oh iya, monggo Bu Mita, berdiri. Silahkan. Bapak Ibu, Pak Wiji, kami dari kelompok mapel sosial ingin menambahkan terkait diskusi kami untuk soal asesmen TKA khususnya berfokus di numerasi. Ya, terima kasih Bu Mita. Monggo kelompok yang lain bisa menyampaikan. Silahkan memperkenalkan diri dulu dan mapelnya apa? Baik, saya perwakilan dari kelompok mapel bahasa, nama saya Nina. Izinkan untuk menyampaikan hasil asesmen TKA di mata pelajaran bahasa khusus numerasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nina. Aplaus untuk Bu Nina dulu. Monggo Pak Arif berikutnya. Saya izin untuk menyampaikan hasil asesmen untuk TKA mapel matematika Ya. terkait dengan numerasi. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arif. Ya, aplaus dulu untuk Pak Arif. Nah, Bapak Ibu tentunya dari diskusi tadi, Bapak Ibu itu punya pengalaman ya, bagaimana mengintegrasikan muatan numerasi ke dalam soal. Ya, tadi ya terutama yang di bahasa. Biasanya guru-guru kan seperti ini. Kalau numerasi ya mesti tanggung jawabnya guru matematika. Tapi sebetulnya tidak Bapak Ibu. Tadi ya Bu, di guru bahasa Prancis juga bisa memasukkan ada numerasinya di soal-soal bahasa Prancis. Walaupun kemasannya di bahasa Prancis tapi ada numerasinya. Ini di mapel sosiologi tadi tentang apa ya Bu? Oh, tentang pengalaman di pedesaan tadi ya. Dia kayak jual beli tadi ya, kearifan lokalnya di daerah-daerah. Nah, kalau guru matematika tentunya memang sudah terbiasa ya untuk ada muatan numerasi. Tapi di guru matematika justru nanti adalah kemampuan siswa berpikir kritis. Di literasinya yang kemarin ya Pak Arif, nanti bisa dibawa ke mapel matematika untuk bagaimana menguatkan kemampuan anak berpikir analitis, memahami deskripsi sebuah kalimat, itu juga penting di matematika. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini bisa di-scan juga, Bapak Ibu ada webnya Pusmendik ya Bapak Ibu. Di sana itu sudah tersedia contoh-contoh soal, anak juga bisa melakukan simulasi, nanti dia bisa mengakses soal-soal TKA di sini. Nah, ini Bapak Ibu, kegiatan kita ini harapannya nanti apa? Bapak Ibu ketika kembali ke sekolah masing-masing bisa mengimplementasikan kepada murid, mampu menyusun soal HOTS, dan bagaimana Bapak Ibu bisa membiasakan anak untuk berpikir kritis. Nah, ini untuk refleksinya, monggo silahkan di-scan. Sudah ya Bapak Ibu, sudah nampak di sini. Nah, ini informasi untuk tindak lanjut kita. Bapak Ibu bisa mengimplementasikan ini di sekolah masing-masing, di kelas. Nanti ada kegiatan RTL dan OJT, kemudian persiapan post-test.
Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan? Cukup ya Bapak Ibu. Jangan lupa, perlu saya ingatkan, unggah di LMS. Tugas-tugas yang tadi sudah kita kerjakan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu semua dalam kebersamaan kita di pembelajaran kali ini. Saya kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.